Maulana Putra. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas waktunya Ibu dosen dan teman-teman. Untuk yang pertama yaitu pengenalan kimia air. Air atau H2O adalah senyawa sederhana namun penting bagi kehidupan. Kimia air mencakup struktur molekul, sifat-sifat fisik dan kimia, serta perannya dalam berbagai proses alam. Memahami konsep dasar kimia air sangat penting untuk menjaga dan melestarikan sumber daya air yang terbatas. Selanjutnya yaitu sifat-sifat kimia air. Yang pertama, polaritas. Molekul air bersifat polar dengan atom oksigen bermuatan parsial negatif dan atom hidrogen bermuatan parsial positif. Yang kedua yaitu titik beku dan didih. Air memiliki titik beku 0 derajat Celcius dan titik didih 100 derajat Celcius. Pada tekanan atmosfer normal, sifat unik yang memungkinkan air ada dalam 3 fase. Untuk yang ketiga yaitu kapasitas kalor. Air memiliki kapasitas kalor yang tinggi, membuatnya efektif menyimpan dan menyalurkan panas. Dan untuk sifat air yang keempat adalah pelarut universal. Sifat polar air membuatnya menjadi pelarut yang baik bagi berbagai zat, termasuk garam, asam, dan basa. Peran air dalam lingkungan. Yang pertama yaitu siklus hidrologi. Air berperan vital dalam siklus hidrologi yang mengatur distribusi dan pergerakan air di bumi. Dan yang kedua adalah ekosistem akuatik. Berbagai ekosistem akuatik seperti sungai, danau, dan lautan bergantung pada keberadaan air. Dan yang terakhir yang ketiga, iklim dan cuaca. Air mempengaruhi iklim dan cuaca melalui proses evaporasi, kondensasi, dan terakhir yaitu presipitasi. Selanjutnya ada sumber-sumber air. Pertama ada air permukaan, itu seperti sungai, danau, waduk, dan lautan merupakan sumber air permukaan yang dapat dimanfaatkan. Yang kedua ada air tanah. Air tanah yang tersimpan di dalam akuifer merupakan sumber air yang penting untuk kebutuhan manusia dan irigasi. Yang ketiga ada air atmosfer, yaitu seperti hujan, salju, dan embun merupakan sumber air dari atmosfer yang dapat dikumpulkan dan dimanfaatkan. Selanjutnya ada konsep dasar pencemaran air. Yang pertama ada definisi. Pencemaran air adalah masuknya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi sebagai mestinya. Yang kedua ada indikator. Beberapa indikator pencemaran air adalah perubahan warna, bau, rasa, dan pH, serta adanya zat berbahaya. Yang ketiga, klasifikasi, yaitu pencemaran air dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya seperti industri, pertanian, dan domestik. Yang ketiga, penyebab pencemaran air. Yang pertama ada limbah industri. Pembuangan limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya ke badan air. Yang kedua ada pupuk dan pestisida. Limpasan air dari pertanian yang mengandung pupuk dan pestisida dapat mencemari air. Yang ketiga ada limbah domestik. Pembuangan limbah rumah tangga seperti deterjen dan sampah dapat mencemari air. Yang keempat yaitu tumpahan minyak. Kebocoran minyak dari kapal atau pipa dapat mencemari air permukaan dan laut. Sebab pencemaran air. Pertama, ekologis. Ekologis mencemari air dapat merusak ekosistem akuatik, mengganggu kehidupan ikan dan organisme lainnya. Yang kedua, kesehatan. Air tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia seperti diare, hepatitis, dan keracunan. Dan yang ketiga, ekonomi. Pencemaran air dapat mengganggu aktivitas perekonomian seperti perikanan, pariwisata, dan industri. Solusi penanganan pencemaran air. Pengelolaan air memurnikan air tercemar melalui proses fisik, kimia, dan biologis. Yang kedua, pengelolaan limbah. Mengelola dan membuang limbah industri dan domestik dengan cara yang aman. Dan yang ketiga, konservasi lingkungan. Melestarikan sumber daya air dengan menjaga ekosistem dan mengurangi polusi. Dan yang keempat, kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air. Terima kasih atas waktunya. Kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Melda Hersita dengan NIM 2310661004. Saya ingin bertanya kepada kelompok
akan menjawab pertanyaan dari Anda, itu mengapa air dapat dikatakan cairan hidrogen dan oksigen. Untuk sedikit penjelasan dari saya, yaitu air dapat dikatakan sebagai cairan hidrogen dan oksigen karena air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen yang terikat secara kimia. Dalam molekul air, 2 atom hidrogen terikat pada 1 atom oksigen melalui ikatan kovalen, membentuk struktur yang stabil dan umum dalam keadaan cair di suhu dan tekanan atmosfer standar. Saya Resi Binutami. Di sini saya akan menanyakan tentang pengolahan limbah. Bagaimana sih metode secara spesifik tentang pengolahan limbah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Mardiantoro dengan NIM 2310661015. Saya izin bertanya untuk kelompok 3. Bagaimana perubahan iklim akan mempengaruhi sumber daya air di dunia? Mohon dijawab. Pertanyaan dari Dina, yaitu pertanyaannya bagaimana perubahan iklim akan mempengaruhi sumber daya air di dunia. Jadi perubahan iklim diperkirakan akan memiliki dampak signifikan terhadap sumber daya air di seluruh dunia. Jadi beberapa faktor perubahan iklim akan mempengaruhi sumber daya air. Yang pertama yaitu perubahan pola curah hujan. Kedua ada peningkatan suhu. Yang ketiga ada perubahan dalam sumber air tanah. Yang keempat ada banjir dan kekeringan. Yang kelima kualitas air. Yang keenam sistem ekologis. Yang ketujuh ada konflik sumber daya. Mungkin cukup. Nggak usah disebut semua. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Resti tentang bagaimana metode spesifik cara pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah melibatkan berbagai metode spesifik tergantung pada jenis limbah dan tujuan pengelolaannya. Berikut adalah beberapa metode spesifik. Yang pertama, pengurangan sumber atau pencegahan limbah, mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan pada sumbernya. Yang kedua, daur ulang. Pemilihan dan pengumpulan memisahkan material yang dapat didaur ulang dari limbah lainnya dan mengumpulkan untuk didaur ulang. Yang ketiga, pemanfaatan ulang. Menggunakan kembali produk atau material tanpa melalui proses perubahan fisik atau kimia. Yang keempat, pengoplosan. Pengolahan limbah organik seperti sisa makanan dan daun menjadi kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk. Yang kelima, insinerasi. Pembakaran limbah pada suhu tinggi untuk mengurangi volume limbah dan menghasilkan energi. Insinerasi sering digunakan untuk limbah medis dan limbah berbahaya. Yang keenam, TPA, pembuangan akhir. Menempatkan limbah di lokasi yang dirancang khusus dengan lapisan dilindungi dalam sistem pengelolaan air lindi untuk mencegah kontaminasi tanah dan air. Yang ketujuh, pengolahan limbah cair. Menghilangkan material padat dari limbah cair melalui proses penyaringan dan sedimentasi. Yang kedelapan, pengolahan limbah berbahaya. Menyimpan limbah berbahaya dalam kontainer yang aman untuk mencegah kebocoran. Yang kesembilan, energi dari limbah atau WTE. Mengubah limbah menjadi gas atau cairan untuk dapat digunakan sebagai bahan bakar. Dan yang ke-10, bioremediasi. Menggunakan mikroorganisme untuk memecahkan konstaminan dalam limbah menjadi zat yang ukuran berbahaya. Sekian dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.